Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini aku dengan sesi coachingku. Sebelum kita masuk ke materi coaching, kita pretest dulu ya teman-teman. Setelah pretest, mari kita coaching. Nama aku Anissa Pratami, aku mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Jadi di sini aku itu mau ngajak teman-teman buat mengenali karakter strength atau kekuatan karakter yang ada di diri kalian, terutama di bagian self regulation gitu. Nah, sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak sih kata self regulation atau pengaturan diri itu apa? Belum pernah dengar ya. Oke. Jadi self regulation atau pengaturan diri ini salah satu karakter di mana teman-teman itu bisa mengatur diri teman-teman baik secara pikiran, emosi maupun juga perilaku. Teknik ini tuh juga termasuk bagian dari pembentukan self regulasi dalam diri teman-teman. Yang pertama itu ada forethought atau merupakan kemampuan individu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Tujuannya untuk meraih hasil positif di masa depan. Kayak tadi, semisalnya tadi harusnya ngerjain tugas 2 bahasa Indonesia sama matematika, tapi karena ada halangan main HP, ada kemungkinan kan ya harusnya hasilnya positif selesai tugasnya, tapi jadinya negatif, ketunda dan malah lebih ngaret lebih jauh gitu. Jadi kalau forethought ini kayak kita tuh harusnya lebih bisa berpikir terlebih dahulu, apakah kalau misalkan main HP itu menghasilkan nanti progres yang baik, yang ke arah positif atau malah ke arah negatif. Volitional control atau dimana di sini teman-teman bisa mengendalikan tindakan, emosi, dorongan dan kemauan serta dapat mengamati tindakan untuk menghasilkan pemahaman diri yang lebih baik. Nah, kan tadi teman-teman udah tahu nih, oh ya berarti aku tuh kalau misalkan belajar ketunda, tugas ketunda, terus juga di kelas ujung-ujungnya ngantuk karena kebanyakan main HP ya, karena kebanyakan aku nonton video-video yang mempengaruhi pikiran aku ke arah yang gak lebih baik gitu. Terus juga aku malah lebih memilih main HP dibandingkan nyelesain tugas aku. Akhirnya di satu sisi tugas aku nggak selesai dengan maksimal, nilainya jelek. Di sisi lain aku malah main HP itu kayak ngabisin waktu gitu loh ya. Teman-teman sih kan mulai sadar kan, karena udah mengamati apa yang sebelumnya udah teman-teman lakukan gitu. Nah dari sini lanjutlah ke arah self refleksi atau kemampuan individu dalam melakukan refleksi diri seperti memberikan penilaian dan pertimbangan sebab akibat, mengevaluasi hasil, memilih strategi yang lebih efektif dan menetapkan rencana untuk perbaikan. Nah tadi berarti udah jadar nih di sini. Oh iya, berarti kan kayaknya aku sama ini lebih banyak negatif deh hasilnya kalau sambil belajar main HP atau misalnya sambil nonton sosmed yang enggak baik gitu kan arahnya. Nah teman-teman mulai bercermin, introspeksi diri lah. Ini atau self refleksi ini sangat-sangat penting karena tadi kan teman-teman udah tahu nih ya, oh ternyata sebab akibatnya udah tahu. Akhirnya teman-teman di sini melakukan evaluasi nih, di mana ya udah deh nanti besok aku mau mulainya nggak apa-apa deh habis 7:30 aku nanti jam 7 sampai jam 8 main HP dulu bentar sama makan. Nah nanti aku masang alarm deh kalau udah jam 7:30 nih biar dikasih ingat, nugas gitu alarmnya misal. Terus ada tahapan self regulasi diri atau self regulasi. Nah di sini yang pertama itu ada observasi diri. Nah tadi observasi itu pemantauan atau mengamati dan memperhatikan orang lain, guru sebagai model bisa gitu kan, orangnya atau guru sebagai model sehingga memperoleh pengalaman dalam mengerjakan sesuatu. Ini yang kedua, emulasi, yaitu meniru atau mencontoh model yang efektif untuk mengembangkan keterampilan namun masih menerima dan bimbingan dari guru atau model. Nah coba deh teman-teman, kira-kira aku mau nanya, kalau misalkan dikasih tugas matematika yang paling sulit menurut teman-teman apa sih? Materi tentang apa? Dari sini dulu deh, Pak Bian. Tentang apa? Sama ini tentang apa gitu? Aljabar. Kalau dari Putri gimana? Materi tentang Pembagian yang mana? pembagian yang divisi. Oh, pembagian minus. Oke. Kalau Silvi
Sama. Kalau Reva? Dia menggambar geografis gitu. Oh, geografis, bangun ruang juga ya, 3 dimensi. Udah masuk 3 dimensi. Oke. Berarti di sini kan punya nih kendalanya. Nah, tapi pernah nggak sih dari kendala yang teman-teman alamin, caranya teman-teman itu gimana tuh supaya teman-teman bisa gitu akhirnya? Lagi usaha apa deh gitu? Gak apa-apa belum bisa tapi punya usaha apa? Coba kalau dari Dian gimana tadi usahanya? Kan tahu nih nggak bisa aljabar, apa yang Dian lakukan gitu? Bertanya ke teman, terus apa dapatnya? Bisa diajarin nggak? Temannya bisa ngajarin nggak? Bisa. Yang udah Bian bisa akhirnya aljabarnya yang mana? Konsepnya? Oh, yang perpangkatan. Oke, berarti udah ngerti di situ ya, meskipun belum sampai yang kompleks rumusnya. Oke. Terus kalau dari Putri gimana? Apa yang Putri lakuin gitu biasanya? Tanya ke teman, gimana temannya bisa ngejelasin apa enggak? Bisa ngejelasin. Akhirnya gimana? Udah paham belum? Ingat gak sekarang caranya gimana? Misalkan dari Silpi kemana? Kamu nanya sama teman dulu. Tanya sama teman, terus gimana? Paham gak? Sedikit. Sedikit. Kira-kira langkah selanjutnya Silpi mau tanya ke siapa? Ke ibu. Mau ke ibu. Oke, nah kalau Reva gimana solusinya? Sama nanya dulu. Tanya ke teman. Bagaimana caranya menggambar ini biar menjadi sebuah Bangun ruang ya, apa? bangun ruang kayak misalnya segitiga. Segitiga. Gitu. Bikin 3 dimensi. Iya. Dikasih tahu caranya pakai apa? Kayak misalnya bentuk dulu kan di atas ya, terus di pinggirnya itu X berapa gitu, nanti dicari dulu bayangannya baru kita ngegambar. Oh iya, tentuin titik-titiknya dulu ya. Oke. Nah, tips meningkatkan self regulasi. Yang pertama tetapkan tujuan. Yang kedua latihan rutin. Yang ketiga dapatkan dukungan. Nah, yang pertama tetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur dan realistis. Nah, sekarang aku minta teman-teman bawa buku ya. Aku minta teman-teman coba tulis tetapkan tujuan selama berarti apa? Sama UAS deh. Apa yang mau teman-teman belajar buat UAS ini, mempersiapkan UAS? Misal mata pelajaran apa yang menurut teman-teman aku masih kurang nih di mata pelajaran? Coba ya tulis dulu. Di paling belakang juga nggak apa-apa kok nulisnya. Kita coba dulu ya teman-teman tulis tujuan pembelajaran teman-teman ke depannya mau seperti apa dari orang-orang di sekitar Anda. Nah, misalnya teman-teman udah tahu nih di pelajaran MTK. Nah, coba sesekali pernah nggak teman-teman kayak nanya ke ibu guru misalkan habis mata pelajaran di luarnya ada 2 mata pelajaran gitu. Pernah. Masih dapat respon yang responnya gimana? Masih menurut teman-teman udah cukup atau masih perlu digali lagi? Masih digali lagi karena guru ngejelasin itu belum masuk ke otak gitu, masih bingung. Iya. Kalau selain ibu guru kira-kira ada nggak? Ke teman gimana? Ke teman paling ini kayak gini titiknya di sini, terus nanti gambar gitu-gitu. Kalau misalnya ke YouTube sama TikTok gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak teman-teman ngegali dari situ? Bisa. Karena kan bisa diulang-ulang. Oke, berarti bisa diulang-ulang. Intinya self regulation ini self regulation itu kan bahasa Inggris, artinya itu pengaturan diri. Nah, jadi intinya itu dimana teman-teman bisa mengatur diri teman-teman, baik itu secara pikiran, emosi, sama perilaku gitu. Nah, dari pengaturan diri ini juga teman-teman bisa memahami proses belajarnya teman-teman gitu. Kayak gitu. Kayak tadi kan Reva tahu nih, aku tuh belum bisa belajar di matematika bagian ngebuat gambar kartesius. Nah, ternyata
nanya ke teman itu suatu hal yang bisa ngebantu aku buat ngatur diri aku juga loh dalam belajar gitu kan. Aku akhirnya bisa gitu, prosesnya aku tahu. Nah, itu termasuk pengaturan diri. Keterampilan penting untuk mencapai kesuksesan. Kemampuan mengatur pikiran, emosi, dan perilaku diri sendiri dapat membantu individu mencapai tujuan dan potensi mereka secara optimal. Jadi teman-teman tuh bisa loh sebenarnya mengoptimalkan atau sama-sama bersaing di kelas buat mendapatkan nilai yang terbaik. Emang nilai itu sebenarnya nggak selalu mengukur kemampuan teman-teman, tapi dari situ meskipun hasil itu kadang beberapa mungkin mengecewakan, tapi prosesnya loh teman-teman bisa tahu. Nah dari sini kayak oh iya ya, aku tuh ternyata harusnya bisa ini. Aku tuh ternyata sama ini bisa loh belajar ini, udah tahu caranya, tinggal lihat si ini aja. Aku cocok nih belajarnya sama orang ini nih. Aku hal yang karena prosesnya nggak sia-sia loh gitu kan sama ini. Meskipun hasilnya belum sesuai ekspektasi, ya udah ditinggalkan lagi di semester selanjutnya. Itulah pentingnya akhirnya mengevaluasi. Kesimpulannya, orang yang self regulasi itu dia tahu loh, oh tadinya dia malas nih, dia malas kayak bangun tidur. Karena dia ingat ada janji, jadi harus menepatinya gitu dengan cara tarik nafas terlebih dahulu, bangun tidur, tarik nafas lagi, gerak-gerakin badan sebentar, baru siap-siap buat mau beraktivitas. Jadi kalian gitu supaya habis bangun tidur itu tetap semangat. Coba buat regulasi dengan cara memulai latihan nafas tadi. Nah terus ternyata regulasi diri itu enggak datang cuma-cuma atau dari lahir. Dia itu tumbuh seperti otot. Nah jadi dilatih dari kecil, itu hal-hal yang kecil hingga besar. Iya. Dari buku. Terus apa kata Pak Wan? Amanat dari Pak Wan ke Harman apa? Ada di siapa? Di Harman. Jadi sebagaimanapun Pak Wan membantu, Pak Wan memang membantu Harman untuk bisa menggapai apa yang Harman inginkan dengan cara ngasih buku, ngasih referensi. Tapi apapun itu tetap harus kembali ke Harman. Yang harus fokus siapa? Harman. Yang harus mencapai tujuan siapa? Harman. Akhirnya Harman bisa nggak? Bisa. Dengan lebih giat membaca dan belajar, akhirnya dia dapat apa? Baca dengan lancar. Membaca bahasa Inggris dengan lancar. Setelah semua sesi coaching selesai, akhirnya para teman-teman mengisi post-test dan mengakhiri semua sesi. Berapa cuplikan setelah 2 kali sesi coaching?